Perhatikan baik-baik, wanita ini sedang terjebak dalam sebuah konspirasi yang rumit. Pria itu tampak dingin, namun diam-diam melindunginya dari badai. Di sisi lain, wanita yang cemburu sedang bersekongkol dengan sekutunya, mencoba menjebaknya dan merebut segalanya. Di saat badai akan datang ini, kepercayaan pria itu kepada wanita menjadi satu-satunya harapan baginya. Dan saat ini, di dunia pria itu, muncul sebuah kotak besi misterius. Sepertinya dia memiliki rencana baru. Di tengah konflik yang semakin memanas ini, dia memutuskan untuk menjadi relawan di panti asuhan, bersiap menghadapi perubahan baru. Tuan muda lagi-lagi melihat kotak besi ini. Sebenarnya, apa yang ada di dalamnya? Pengurus Zhao, siapkan sebuah kamar tamu. Sesuai dengan apa yang disukai gadis itu. Gadis, tuan muda. Akhirnya kamu akan membawa seorang gadis pulang. Ham-ham. Kalau begitu, aku harus mempersiapkan dengan baik. Hahaha. Hari ini aku menjadi relawan di panti asuhan. Tunda rapatnya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Terima kasih telah membantu panti asuhan kami. Payungmu. Aku sangka kamu akan berusaha naik pangkat dengan cara ini. Tuan Li. Kamu pasti terburu-buru. Dong Yi sudah sampai di rumah besar. Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Rumah besar itu adalah rumah yang ditinggali Tuan Li sendiri. Sepertinya Dong Yi punya hubungan yang istimewa dengan Tuan Li. Apa yang membuatku pantas bisa tinggal di rumah sebesar ini? Halo, saya Zhao, sang butler. Biarkan saya yang membawanya. Tidak usah, saya bisa membawanya sendiri. Bagaimana bisa begitu, Nyonya muda? Saya Nyonya Muda. Iya, Apakah Anda salah orang? bagaimana mungkin salah? Anda adalah gadis pertama yang dibawa pulang oleh tuan kami. Bahkan masih seorang perawan. Sangat jarang untuk seorang bos yang dominan. HMPH, Nyonya Muda apa? Hanya seorang bintang kecil yang tidak terkenal. Tuan kami sangat menjaga diri. Apa yang kamu katakan? Sedang membicarakan apa? Tidak ada apa-apa. Hao, sang butler. Pengurus Zhao, silakan turun dulu. Iya. Urusan masuk grup. Sudah saya atur semuanya untukmu. Terima kasih banyak, Li Zong. Sudah saya siapkan sopir dan pengawal untukmu. Setelah sampai, kamu tidak perlu mengurus apa-apa. Tidak usah sopir dan pengawal. Saya hanya mau masuk grup, bukan pergi berlibur atau petualangan. Dia sih tidak khawatir. Terserah kamu, Zhao Guanjia. Tuan muda, antarkan dia kembali ke kamarnya. Kamar sudah siap, tinggal menunggu kamu. Dia tidur di kamarku. Baiklah. Saya. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu harus memenuhi kewajibanmu. Apakah ini harus memenuhi kewajiban? Li Zong. Saya belum siap. Belum siap untuk beradaptasi dengan kegelapan.
Baiklah, tunggu sampai kamu siap baru kita bicarakan. Kapan kamu mengenal saya? Dia ingin saya memujinya. Li Zong, Anda adalah Presiden Li yang terkenal. Orang terkaya di kota A. Siapa yang tidak mengenal Anda? Bagaimana kamu mengenal ini? Tidak perlu mengucapkan kata-kata manis untuk menyenangkan saya. Saya selalu seperti ini, dan apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kamu mengenal saya. Dia benar-benar tidak ingat saya. Tidak mengenal. Kapan kamu mulai melakukan ini? Apakah saya yang pertama? Hal seperti ini hanya untuk menjilat. Tenang saja, Pak Li. Anda pasti yang pertama. Orang lain tidak tahu saya melakukan ini. Beruntung kamu punya pandangan yang baik. Tentu saja. Pak Li, pandangan Anda juga bagus. Kamu ini memuji diri sendiri dengan cara yang halus. Tenang saja, Pak Li. Saya pasti memiliki nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi. Bagaimana cara membuktikannya? Tidak ada tindakan nyata. Hang. Besok pagi saya masih harus rapat. Istirahat yang baik. Halo, permisi. Apakah Liu Dao ada? Halo Liu Dao, saya Dong Yi. Kamu tidak datang untuk audisi, kan? Ini adalah produksi besar yang diinvestasikan oleh kelompok sejarah. Tidak ada tempat untukmu. Bukan, Liu Dao. Liu Dao. Dia ingin mencoba. Biarkan dia mencoba. Aku akan menemaninya untuk berakting dengan baik. Bai Fei Fei. Aku adalah yang pertama dalam ujian seni. Kenapa aku tidak boleh bersekolah? Seorang yatim piatu seperti kamu juga pantas masuk Akademi Drama Huaguo. Yang menggantikanmu adalah putri dari konglomerat besar. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan mereka? Siapa yang bilang bisa menggantikan begitu saja? Apakah di dunia ini masih ada keadilan? Urus dirimu sendiri. Keadilan? Aku adalah keadilan. Cepat pergi. Pak, siapa orang ini? Berisik sekali di sekolah. Benar-benar tidak punya sopan santun. Seorang pemulung masih ingin masuk sekolah untuk memulung. Ih, menjijikkan sekali. Pergi jauh-jauh. Akademi drama bukan tempat untukmu. HMPH. Dengan susah payah masuk sekolah yang sangat diimpikan. Tapi digantikan oleh orang lain. Jatuh sampai dipaksa untuk menemani minum. Aku pasti akan menemukan orang yang menggantikan. Kamu berperan sebagai pelayan. Cukup berdiri dengan menunduk. Jangan sembarangan berbicara. Apakah sutradara bisa mulai? Bisa, bisa. Semua orang bersiap. Aksi saya pasti akan memberikan pelajaran yang baik untuk perempuan bodoh ini yang tidak tahu diri. Saya paling benci orang yang tidak mendengarkan. Jadi kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Jika tidak, bersiaplah untuk diusir dari rumah atau... Apa yang kamu lakukan? Kakak sudah bilang jangan sembarangan berbicarakan. Sutradara mengubah naskah sembarangan. Di naskah tidak ada adegan memukul. Sutradara, saya rasa di sini harus ditambahkan satu tamparan, agar emosi saya lebih terlihat. Dan saya rasa tamparan saya barusan tidak cukup keras. Perlu diulang sekali lagi. Karena Fei Fei bilang harus ditambah tamparan. Ya sudah, tambahkan saja. Terima saja. HMPH. Dong Yi. Seseorang tidak seharusnya menginginkan hal-hal yang tidak layak baginya. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Dia mengenali saya. Aksi. Sebaiknya kamu menyadari posisimu. Jangan melakukan kesalahan. Jika tidak, saya dari Avengers. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberi izin untuk mengubah naskah sembarangan? Kamu juga tahu tidak boleh mengubah naskah sembarangan kan? Kakak? Oh tidak. Dong Yi Fei Fei adalah bintang yang sedang naik daun. Tentu saja dia bisa mengganti peran. Kamu ini siapa?
Aku hanya tahu bahwa aktor tidak dibedakan berdasarkan status. Dan yang paling mendasar adalah harus saling menghormati. Kamu juga berani bicara tentang menghormati. Ayo, tangkap dia. Lepaskan aku. Hari ini, kamu harus tetap berakting. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah pemeran utama dalam drama ini. Hahaha, ini. Dari mana datangnya orang yang mengumpulkan barang rongsokan ini? Kamu berpakaian seperti ini dan masih berlagak di sini. Dongyi, jangan-jangan dia adalah pacarmu. Masih berlagak sebagai CEO di sini. Coba lihat dirimu yang tampak sangat tidak beruntung. Chen Dezus, kenapa kamu datang? Kenapa jadi begini? Li Zong tahu kamu masuk ke lokasi syuting hari ini. Dia menyuruhku datang untuk melihatmu. Tak kusangka, aku mengalami kecelakaan di jalan dan terlambat. Oh, kecelakaan. Hahaha, kamu pasti datang dengan sepeda listrik, kan? Kami bukan sembarang tempat. Kucing dan anjing pun tidak sembarangan bisa masuk. Usir mereka semua. Berhenti. Diamlah. Siapa yang berani bergerak? Saya adalah asisten khusus Presiden Li. Saya bisa membuktikan identitas saya. Kamu. Di mana ponsel saya? Masih asisten khusus Presiden Li. Siapa yang kamu bohongi, tidak bisa menemukan ponsel. Bahkan berbohong saja tidak bisa membuat catatan. Tapi saya rasa kalian berdua cukup serasi. Satu berperan sebagai pelayan. Satu lagi berperan sebagai budak. Pas sekali untuk sutradara. Saya rasa bisa menambah satu adegan. Tambah adegan di mana saya menangkap dua pelayan berzina. Ai. Fei Fei bilang kalau ditambah ya sudah ditambah. Nah, kalau berzina, sepertinya harus ditambah adegan ciumannya. Berhenti. Leng Ye, saya ingin lihat bagaimana kamu berakting setelah terluka. Haha, sepatu ini benar-benar nyaman. Tidak menggores kaki sama sekali. Apakah para aktor sudah siap? Ayo cepat, syuting sudah dimulai. Saya sudah siap. Ayo, Kak Fei Fei. Ah, sakit sekali. Ada apa, Kak Fei Fei? Ah, kaki saya. Kaki saya sangat sakit. Ah, sepatu ini benar-benar menyiksa saya. Tempelkan plester anti-gesekan. Beli Fei Fei. Kaki saya sangat sakit. Kenapa bisa begini? Pasti ini ulah muridmu. Tong Yi, kau benar-benar jahat. Nona, kita harus bicara dengan bukti, kan? Pasti ini ulah muridmu. Awalnya apa? Kau pasti iri padaku. Iri karena aku lebih terkenal darimu. Jadi kau sengaja menjebakku. Bai Fei Fei, apakah kau membenciku karena kejadian 5 tahun lalu? Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ada apa ini? Ada apa ini? Fei Fei, apa yang terjadi dengan kakimu? Ini Liu Dao. Feng Yi sengaja menaruh paku beracun di sepatuku. Kakiku terluka. Sangat sakit. Ini. Vivi, jika tidak ada bukti, jangan sembarangan bicara. Cepatlah, perban kakimu. Ah, Kau. Semua ini salahmu, kau jahat. kamu ngapain? Kalian ngapain? Hei, Pak Li, kenapa kamu datang? Kalau saya tidak datang, saya juga tidak tahu. Kalian berani mengungkapkan perasaan kepada pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita di drama ini adalah Dong Yi. Cepat lepaskan. Semua ini hanya salah paham. Dan sepertinya kalian juga punya banyak pendapat tentang saya. Tidak ada salah paham. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Li. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya juga ingin bilang lebih awal. Tapi kamu tidak memberi saya kesempatan. Ya ampun, semua ini hanya salah paham. Saya sudah jelas terlihat seperti bahan untuk pemeran utama wanita. Di drama ini,
Pemeran utama yang ditentukan oleh Pak Li adalah saya. Ah, sudah pergi. Kamu memang lebih baik daripada yang kamu perankan. Kamu sebelumnya tidak bilang begitu. Tidak masalah. Jika Nona Bai tidak terima, maka kita berdua tukar peran saja. Saya bisa. Sekarang juga bisa. Mulai sekarang, HM. Saya paling benci orang yang tidak patuh. Sebaiknya jangan melakukan kesalahan. Jika tidak, kamu akan diusir. Atau mungkin... Luoyi, jangan terlalu berlebihan. Tenang saja, saya bukan orang yang melampiaskan kemarahan lewat akting. Lizong, bagaimana kalau biarkan Fei Fei berperan sebagai pemeran wanita kedua? Ham. Lagi pula, dia adalah bintang muda yang sedang naik daun. Mengusirnya begitu saja tidak terlalu sopan. Kamu, dengarkan saja. Meskipun dia bukan orang yang menggantikan saya dulu, pasti dia pernah mendengar tentang orang itu dari ayahnya. HMPH. Pertama dia merebut kastanya. Sekarang dia datang merebut peran saya. Jangan harap bisa tenang. Kamu mau apa? Saya Lizong. Ini sudah yang kedua kalinya, kan? Apakah para aktor di grupmu benar-benar suka mengintimidasi orang? Tidak, ini tidak seperti itu. Lizong, Anda salah paham. Kami sedang membahas naskah. Loh, benar, kan? Kamu baik-baik saja. Dia yang lebih bermasalah. Cepat jelaskan pada Lizong. Semua ini adalah salah paham. Mereka tidak. Mungkin mereka meragukan hubungan saya dengan Pak Li, kan? Ini juga sulit saya jelaskan. Saya pergi persiapkan adegan berikutnya. Haha. Pak Li duduk di tempat saya. Tempat saya sejuk. Haha. Pak Li tidak mau melihat saya. Pak Li, kamu ngapain? Karena kamu sudah menjadi milik saya. Bisakah kamu sedikit lebih tegas? Jangan memberikan pakaian kepada orang lain. Pak Li, saya ingat kamu pernah bilang, tidak boleh mengekspos hubungan kita di depan orang lain. Tolong jaga jarak. Baik. Tenang saja, saya sangat menjaga mulut. Tidak ada yang tahu. Lagi pula, kita sudah menandatangani kontrak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu datang? Ceritakan. Apa saya datang karena kamu? Tentu saja itu tidak mungkin. Saya ini siapa? Panas sekali. Banyak sekali keringat. Bersihkan sendiri. Oh, Saya pergi. Jangan biarkan orang lain mengganggumu lagi. tenang saja. Cuacanya panas. Pak Li mentraktir semua orang es krim. Terima kasih, Pak Li. Ini adalah es krim yang khusus dibawa oleh Pak Li untukmu. Terima kasih, Shen Dezu. Semuanya atas perintah Pak Li. Ayo cepat bangun dan makan buah, Hong. Kamu pikir kamu bisa bangga lebih lama, Dong Yi? Tunggu saja. Yi, saatnya kamu mulai bekerja. Pergi siapkan aktingmu. Huh. Oh,
Sutradara Liu, terima kasih atas kerja keras Anda. Belakangan ini pasti sangat melelahkan, ya. Dengan Fei Fei memijat saya, bagaimana bisa saya merasa lelah? Nah, hari ini saya akan memijatmu dengan baik. Ayo datang, saya menunggumu di kamar. Pasti tunggu saya. Ya. Ini di mana? Bukan rumah. Bukan saya. Ini di mana lagi? Di mana orangnya? Ah. Aku tidak tahu Pak Li. Aku jelas-jelas melihat dia masuk ke dalam kamar. Pak Li. Apa yang terjadi Dia bilang dia melihat kamu dan Dong Yi masuk ke dalam kamar. Apa? Itu tidak mungkin. Pak Li, ini Pak Li. Pak Li. Kamu memperdayaku. Tidak mungkin, dia seharusnya ada di tempat tidur. Hei, Pak Li. Aku telah diperkosa. Tolong selamatkan aku. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Ternyata Bai Fei Fei yang menjebak. Aku tidak salah tebak. Kamu sadar dulu. Aku akan menunggu di luar. Jangan pergi. Temani aku. Kak Fei Fei, tenang saja. Aku sudah membawanya ke kamarmu. Dia lemas, pasti tidak akan bisa lari. Hahaha. Aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Pak Li, akhirnya kamu datang. Aku benar-benar tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Lagi pula, kamu adalah investor. Ada apa ini? Saya benar-benar tidak menyangka. Yi ternyata adalah orang yang menaruh obat dan menggoda sutradara dengan aturan tak tertulis. Kamar yang mana? Saya akan mengantar Anda. Saya tahu Liu Dao bukan orang yang sembarangan. Tapi jika dia sudah dipaksa, siapapun tidak bisa menolak. Ini dia. Buka pintunya. Ya. Oh, Li Zong, kenapa Anda di sini? Sudah bangun. Li Zong. Long Yi, kamu ternyata tidak tahan godaan kecantikan. Siapa yang bisa menolak godaan seperti ini? Saya hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua wanita di dunia. Belum sepenuhnya sadar. Terima kasih Li Zong telah menyelamatkan saya. Bukankah kamu sangat pandai memberi obat kepada orang lain? Kenapa kamu sendiri malah terkena?
Kapan saya memberi obat kepada orang lain? Ketika kita pertama kali bertemu, bukankah kamu yang memberi saya obat? Saya tidak melakukannya, dan saat itu saya tersesat di kamar kamu. Itu bukan perbuatanmu. Tentu saja bukan. Aku bahkan tidak tahu kamu sudah diracuni. Dia bukan untuk penguasa Ziwan. Apa kamu salah paham tentang aku? Aku akan menyelidikinya. Ham. Perlu bantuan untuk berpakaian. Hari ini aku masih ada syuting. Kenapa? Menganggapku sebagai alat. Setelah digunakan, dibuang. Tentu saja tidak. Tuan Li, kamu sekuat ini, bagaimana mungkin jadi alat? Benarkah? Aku tertawa seperti ini. Aku juga tidak bilang tidak boleh kamu syuting, kan? Syuting dengan baik ya. Jika bukan karena kemarin aku kebetulan ada waktu, pasti tidak sempat. Oh. $800 juta, pilihan yang mudah. Dia bahkan memilih aku. Karena hal kecil tidak menyakiti, maka aku hanya bisa mengambil nyawamu. Haha. Ahahahahaha. Hahahahahaha. Menyebar paku dan meracuni, tidak cukup, bahkan ingin nyawaku. Ya, tali ini sangat kuat. Ia hampir putus. Bahaya. Kenapa kamu baik-baik saja? Kenapa aku harus ada masalah? Kamu, Wei ya, bukan. Sebelum syuting dimulai, aku sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Wei ya. Jadi aku minta Daoge untuk menggantiku. Dan bagaimana kamu tahu? Hanya berdasarkan kamu yang hanya jadi figuran. Apa yang kamu pertaruhkan? Kenapa berpura-pura? Ya, meskipun kamu mau memanggilku figuran, tolong jangan tambahkan kata mati di depannya. Lagi pula, kita semua adalah aktor. Selain itu, sekarang aku adalah pemeran utama. Kamu yang hanya jadi figuran. Dia memang masih gadis yang berusaha dan hebat. Bos Li, apakah kamu sudah menyelidiki tentang kejadian kamu diracuni sebelumnya? Itu dilakukan oleh Bai Fei Fei. Aku sudah tahu. Dong Yi bukan orang seperti itu, dia tidak berubah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Apakah itu kamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, Wei ya bukan aku yang mengurusnya. Tentang kejadian semalam, aku tidak meracuni kamu. Apakah aku bilang kamu yang meracuni aku? Apakah kamu orang yang menggantikan posisiku 5 tahun yang lalu? Yang menggantikan 5 tahun yang lalu adalah kamu. Apakah itu kamu atau bukan? Ingin tahu siapa itu? Aku tidak akan memberitahumu. Bai Fei Fei langsung berkemas dan pergi dariku. Kenapa, sutradara? Kamu masih berani bertanya. Kenapa kamu membuat CEO Li marah? Kamu masih berani bertanya. Sutradara, aku ini bintang yang sedang naik daun. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bintang? Apakah kamu bisa dibandingkan dengan grup Li? Kalian semua, serat aku keluar. Ayo, ayo, ayo. Dong Yi, semua ini salahmu. Semua ini karena kamu, tunggu saja. Sepertinya harus mencari cara dari tempat lain. Setelah syuting selesai, ada yang ingin kamu lakukan? Tentu saja ada. Kebetulan aku akan libur beberapa hari. Aku bisa menemanimu. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kamu barusan bilang apa? Oh, tidak ada apa-apa. Oh,
Ada urusan apa? Sudah kukatakan itu urusan pribadi. Kalau tidak mau bicara, ya sudah. CEO Lee, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang akan libur beberapa hari? Rencana dibatalkan mendadak. DJ-nya berat sekali. Siapa yang membuat CEO marah? Zhao pengurus. Kamu mau kemana? Nona muda dan tuan muda lupa membawa makan pagi. Saya akan mengantarkannya. Biarkan saya yang mengantarkan. Kebetulan saya lewat depan kantornya. Baiklah, kamu pergi mengantarkan makan. Tuan muda pasti akan sangat senang. Haha. Ini besar sekali. Kamu tahu ini tempat apa? Berani sembarangan masuk. Ini adalah grup Lee. Bukan sembarang orang bisa masuk sini. Saya datang untuk mengantarkan makan untuk Tuan Lee. Tuan Lee menyuruhmu mengantarkan makan. Bukan? Tuan Lee yang lupa membawa makan. Jadi kamu tahu berapa nilai Tuan Lee? Uang untuk sekali makan saja. Sudah cukup untuk kamu hidup seumur hidup. Bagaimana mungkin dia mau makan kotak makanmu yang jelek ini? Malas berdebat denganmu. Setelah mengantarkan makan, saya masih ada urusan. Kamu mau ngapain? Saya ingin tahu. Seperti apa kotak makan yang Tuan Lee lupakan? Kamu bilang Tuan Lee hanya makan ini. Barang kumuh apa ini? Berani membawa ini untuk menipu di grup Lee kami. Orang seperti kamu sudah sering saya temui. Ingin mengambil sesuatu dan mendekati Pak Lee. Selamat malam, bermimpi. Seret dia keluar. Lepaskan aku, biarkan aku tinggal sedikit lebih lama. Seluruh grup akan terpengaruh oleh kesan miskin. Kalian sedang melakukan apa? Aku hanya datang untuk mengantarkan makanan, lepaskan aku. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pak Zhao bilang kamu datang untuk mengantarkan makanan. Pak Lee akan sangat senang setelah tahu. Dia sudah menunggu di atas. Menyadari tidak ada yang datang. Dia langsung. Tidak perlu kamu banyak bicara. Aku sudah datang sejak lama. Tapi dia menghancurkan kotak makanmu. Apa yang terjadi? Pak Lee, aku tidak tahu. Dia tidak membuat janji. Aku tidak berani membiarkannya masuk sembarangan. Pak Aurelius tidak perlu membuat janji. Begitu Nyonya datang, suasana hati Pak Lee langsung membaik. Aku berharap Nyonya bisa lebih sering datang ke grup. Pak Lee, aku datang untuk mengantarkan makanan. Kotak makan sekarang sudah jatuh. Aku akan pesan makanan untukmu. Tidak usah. Kamu membiarkan dirimu dibully seperti ini. Tidak juga. Saya rasa tidak perlu mempermasalahkan orang seperti itu. Kamu ini memang sangat baik hati. Ingat, kamu adalah milikku. Mulai sekarang, jangan biarkan orang lain menyakitimu. Saya tahu. Pak Lee, saya ada urusan lain. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Saya antar kamu. Tidak. Kamu sibukan. Saya bisa pergi sendiri. Jadi, tidak ada yang ingin kamu serahkan padaku. Apa? Makan siang saya juga sudah hancur. Selamat tinggal, Pak Lee. Hei, Zhao. Baru keluar, segera datangnya. Pak Bai mau kemana? Ada barang yang tertinggal? Mau kembali ambil? Saya tidak menutup jendela tadi. Aneh, sudah tua. Ingatan jadi jelek. Hei. Berkas saya hilang semua. Ini keterlaluan. Berkas itu disimpan di mana ya? Sudah kembali. Pak Lee. Besok saya akan kembali ke Mecha Entertainment.
Saya sudah membicarakan beberapa proyek untukmu. Kamu pergi tanda tangan kontrak. Hehehe. Aih. Ini bagaimana bisa enak ya? Kalau begitu terima kasih, Pak Lee. Anda yang paling tampan. Istirahatlah lebih awal. Jangan-jangan kamu menunggu saya kembali di sini ya? Aih, saya ini proyek yang setara dengan 800 juta. Harus benar-benar menghasilkan uang untuk investor. Tidak boleh membuatnya rugi. Tanda tangani untukku ya. Tanda tangani untukku ya. Sudah. Nanti pasti akan tanda tangan. Pasti. Permisi. Bai Fei Fei. Lama tidak bertemu ya. Kenapa kamu di sini? Tidak aneh kalau saya di sini. Justru kamu yang sebentar lagi tidak bisa di sini. Liang Ge, bagaimana kamu bisa setuju dengan saya? Aih, tidak masalah. Dong Yi, sekarang saya kasih kamu dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf kepada Fei Fei. Kedua, jangan berharap bisa tinggal di perusahaan ini. Kenapa harus begitu? Kamu sebelumnya sudah melakukan banyak hal yang menyakitkan saya. Sekarang kamu hanya perlu berlutut dan minta maaf dengan baik. Ketika suasana hatiku baik, mungkin aku akan memberimu beberapa peran kecil. Atau ada yang ingin kamu ketahui. Aku bisa memberitahumu. Tidak perlu kamu beritahu aku. Aku bisa mencari tahu sendiri. Hari ini aku datang untuk membahas proyek. Apakah ada kontrak yang ingin kamu berikan padaku? Proyek. Hahaha, sekarang semua proyek di Meicha Entertainment adalah milik Fei Fei. Apa yang kamu katakan, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sekarang Fei Fei adalah bintang utama di perusahaan kami. Kamu itu siapa? Apa artinya jika Presiden Lee memberimu peran utama? Sekarang kamu masih saja terjebak di perusahaan kecil ini dan berjuang sendiri. Jika ingin proyek, kamu bisa berlutut dan memohon padaku. Haha. Malas untuk berdebat denganmu. Kembalikan proyekku. Jika ingin mendapatkan pekerjaan, apakah perusahaan kita tidak ada acara minum malam ini? Begitu, kamu bisa menemani beberapa bos minum. Hei. Sialan, kamu berpura-pura tinggi hati ya. Aku belum menghitung urusan kamu yang kabur terakhir kali. Kali ini kamu disuruh menemani Zhang Zhou minum tapi masih tidak mau pergi. Masih ingin terkenal? Mimpi. Minta maaf padanya. Minta maaf padaku. Untuk apa minta maaf? Wang Zhong, kamu datang juga. Bebek. Apakah Meicha Entertainment memperlakukan artis seperti ini? Ini adalah manajer terkenal, Yan Yu. Setelah Yan Zhong mengakuisisi perusahaan kami, dia menjadi bos Meicha Entertainment. Yan Yu. Dia sudah melahirkan banyak aktris terkenal. Jika dia menjadi manajer saya, bukankah saya akan terkenal dengan cepat? Yan Zhong, dia melihat saya sebagai orang baru. Dia terus menyulitkan saya, meskipun saya tidak keberatan. Tapi Liang Ge tidak bisa melihatnya. Kamu adalah Bai Fei Fei. Iya, Yan Zhong. Saya Bai Fei Fei. Kamu dipecat. Kamu dipecat. Kenapa? Saya paling tidak suka orang yang merebut sumber daya orang lain. Kamu masih berpura-pura di depan saya. Menyalahkan orang lain. Itu lebih menjengkelkan. Yan Zhong ini benar-benar tampan. Kamu adalah manajernya Dong Yi ya? Iya. Mulai hari ini, aku adalah manajer Yi. Apa maksud Anda, Tuan Yan? Kamu juga dipecat. Ada keberatan lain? Tidak. Tidak. Tuan Yan, tolong ampuni saya. Kamu tidak bisa memecat saya. Bawa saya keluar. Jangan sentuh saya. Kamu bisa pergi sendiri. Dong Yi, jangan terlalu bangga. Kakak kelas akan membereskanmu. Pemandangan salju. Dong Yi, Haum, ikuti saya ke kantor sebentar. Saya. Oh. Silakan. Tidak. Itu kursi Anda. Silakan duduk. Kamu harus melakukannya. Saya diutus oleh Tuan Lee untuk datang ke sini. Membeli Meicha Entertainment adalah keputusan Tuan Lee. Saya hanya bos di permukaan. Tuan Lee, oh, jadi bos di balik Meicha Entertainment adalah dia, bukan?
Itu adalah Anda. Mulai sekarang, di perusahaan ini, Anda bilang satu, tidak ada yang bisa bilang dua. Saya. Itu yang dikatakan Pak Lee. Mulai sekarang, perusahaan ini adalah milikmu. Bagaimana? Aku jadi bos sendiri. Lalu, bagaimana dengan Mecha Entertainment? Benar-benar memberikannya padaku. Tentu saja. Aku tahu Mecha Entertainment masih sedikit. Jika kamu merasa tidak cukup. Sudah cukup, sudah cukup. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas budi ini? Kamu bisa memelukku. Bagaimana cara memeluk? Pemboros. Kasus Via yang jatuh malah membuatnya mendapatkan lebih banyak pengikut. Kali ini baru masuk perusahaan, sudah diusir lagi. Bai Fei Fei, jika terus begini, jangan harap bisa bertahan di dunia hiburan. Kakak, aku pasti bisa menghancurkannya. Beri aku satu kesempatan lagi. Konferensi pers Huju adalah kesempatan terakhir. Jika masih tidak bisa mengatasinya, kamu tidak perlu kembali lagi. Haha. Ih. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Kumohon, nikahi aku. Ya, benar-benar tidak mau menikah. Hei, sedang apa? Hei, lagi ngapain? Tidak apa-apa hahaha. Dong Yi hadir di acara peluncuran produk baru yang sangat penting ini. Pakaian kotor. Tunggu saja, celana akan membatalkan kontrakmu. Kenapa dia yang terpilih? Tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bagaimana ini? Pakaianku kotor. Tidak sempat untuk mengganti. Tidak apa-apa. Mari kita naik ke panggung seperti ini. Ahi, jangan. Bisakah kamu mewawancarai saya sebentar? Ii. Semua pertunjukan di acara peluncuran produk baru Gucci kita hari ini selesai di sini. Selanjutnya, mari kita panggil pemilik Gucci untuk memberikan pidato. Wah, benar-benar cantik. Inilah elemen Cina yang saya inginkan. Terima kasih. Apakah Anda bersedia untuk melakukan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kami? Merupakan kehormatan bagi saya. Kepala Shen masuk. Pak Lee membeli satu set pakaian Gucci untuk setiap karyawan grup. Saya mengerti bagaimana cara meningkatkan penjualan produk yang diwakili oleh istri. Saya akan pergi membeli sekarang. Kakak, kamu tidak bisa mengabaikanku. Kamu sudah dicatat. Orang yang mengambil gambar juga berhasil memfasilitasi kerjasama jangka panjang antara Dong Yi dan Gucci. Masih ingin aku membantumu. Aku juga tidak menyangka. Bos Gucci itu. Aku sudah bilang ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu menghancurkan jembatan setelah menyeberang, aku akan mengeluarkan mayat DT Dong Yi yang 5 tahun lalu. Pergi keluar. Hahaha. Apakah kamu punya bukti? HMPH. Dia seorang yatim piatu. Aku hanya menggunakan kuota masuknya. Dia bahkan tidak mau melepaskanku seperti ini. Aku akan membiarkannya, sedangkan kamu. Jangan berharap. Tidak, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku punya bukti. Ayahku adalah buktinya. Ayahmu hanyalah kuota pertama. Sudah berapa banyak keuntungan yang dia ambil dariku? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengurus kalian? Usir Bai Fei Fei dan Bai Jianye dari H. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah melihat penampilan Yi di drama baru Changsheng. Sangat mengesankan. Aku berharap dia bisa datang untuk audisi film baruku. Merupakan kehormatan bagiku bisa terlibat dalam film sutradara Su. Ya, kamu adalah sutradara terkenal. Kita bisa ikut serta. Itu sangat bagus. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, saya akan mengirimkan cuplikan audisi untuk pemeran utama wanita kepada kita. Saya punya permohonan yang tidak enak, Bolehkah saya tidak berperan sebagai pemeran utama?
Saya ingin mencoba pemeran kedua. Pemeran kedua itu kan antagonis. Saya tahu. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berperan sebagai antagonis. Untuk itu, saya sudah melakukan banyak usaha. Percayalah pada saya. Saya pasti bisa melakukannya dengan baik. Baiklah, coba saja audisinya. Terima kasih, Sutradara Su. Jui. Kau brengsek, membuatku kehilangan pekerjaan. Sementara kau malah bersinar dan terkenal. Apa yang kau inginkan? Jangan kira aku takut padamu hanya karena ada Yan Yu di belakangmu. Kau tahu tidak apa yang ada di tanganku. Kau kehilangan kata-kata karena kau tidak punya batas moral. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lepaskan saya. Kau masih bilang apakah saya terlalu berani? Itu saya. Kau mau apa? Kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kenapa kau datang? Kebetulan lewat. Selamat pagi, Pak Li. Ternyata kamu dekat dengan si Yoli. Kenapa kamu masih berpura-pura suci? Bukankah kamu juga hanya barang untuk tidur? Hentikan. Saya punya video dia yang sedang menemani minum. Saya bisa membuatnya hancur reputasinya. Ini kamu. Iya, saya. Apa yang kamu mau? Saya mau 5 juta. Jika tidak, saya akan membocorkan video itu. Itu karena kamu memaksa saya. Siapa yang akan percaya video itu? Apa kamu pikir penggemar dan netizen akan percaya padamu? Saya tidak punya uang untukmu. Kamu tidak punya uang, Pak Li. Ada sedikit uang ini. Bagi Pak Li, ini bukan masalah besar. Long Yi meskipun bukan orang yang bersih, tapi setidaknya dia adalah orangmu. Pak Li, tidakkah kamu mau membantunya? Ingat, Yi adalah orang seperti ini. Saya tidak akan mengeluarkan uang lagi untuknya. Urusannya tidak akan saya tangani lagi. Pak Li, dengarkan saya. Kamu juga sudah melihatnya. Sponsor saya sudah kamu buat hilang. Sekarang saya tidak punya uang untukmu lagi. Bagaimana kalau begini? Saya akan minta tolong kepada Pak Yan untukmu, agar kamu bisa kembali bekerja. Baiklah, itu juga bisa. Karena Yi sudah meminta tolong untukmu, saya akan setuju kamu kembali dengan terpaksa. Saya mau gaji bulanan 100.000. Tidak masalah, ayo tanda tangan kontraknya. Kamu masih berani kembali. Bukankah saya bilang tidak akan mengurusmu? Kenapa kamu kembali? Di sini tidak perlu kamu, silakan pergi. Ini Pak Li. Hei, kamu belum tidur ya? Apa kamu tidak mau menjelaskan tentang kejadian hari ini? Saya pergi karena melihat ekspresi wajahmu. Terima kasih Pak Li atas kerjasamanya. Tenang saja, saya sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan video itu? Apakah kamu benar-benar? Tentu saja tidak. Saya ditipu oleh brengsek itu. Apakah ada yang terjadi? Tidak. Bukankah saya kemudian melarikan diri dan masuk ke kamarmu? Itulah malam kita bertemu. Kalau kamu tidak percaya, aku tunjukkan waktu pengambilan video. Aku percaya padamu. Ada apa ini? Jantungku berdegup kencang. Ayo, kita tidur. Tidur. Tidak sabar menunggu hari itu. Aduh. Bangun begitu larut. Segera bersihkan lantai di rumah. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai nyonya muda. Pak Li pasti sudah ingin mengusirmu, kan? Kalau mau tinggal, kerjakan tugasnya. Siapa tahu bisa membantuku. Iya juga. Pak Li sudah melakukan banyak hal untukku. Hal kecil ini, kenapa aku harus berdiam diri? Cepatlah, lepas saja. Kenapa harus galak begitu? Kamu sedang melakukan apa? Membersihkan lantai. Siapa yang menyuruhmu membersihkan lantai? Pak Li, aku sedang membantumu menghukumnya.
biarkan kamu yang menghukumnya. Aku memanggilmu untuk merawatnya. Ini untuk mengatur dia. Cukup. Ayo, kita makan. Semuanya sudah diatur. Aku mau bicara dengan kalian berdua. Asalkan hari ini kalian melayani kakak dengan baik. Kakak punya banyak uang. Semuanya untuk kalian. Benarkah? Keren banget. Keren banget. Kak Liang, ini apa? Aku suka yang menantang. Gimana? Lebih ketat. Tunggu sebentar. Aku kasih kamu kejutan. Tunggu sebentar ya. SHHH. Hahaha. Wow. Dagingnya terlalu biasa. Ya, iya, kita yang menemani kamu. Atau kamu yang menemani kita. Kalian siapa? Kalian mau apa? Ayo, minum sedikit. Biarkan aku lihat. Kenapa aku harus minum? Lepaskan aku. Hahaha. Sayang, biarkan aku cium kamu. Ahahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Coba lihat ini apa. Yang, semua ini bohong. Dengar, biarkan aku menjelaskan. Bohong. Yang, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Maksudmu kamu terpaksa. Kamu seorang pria dewasa tidak bisa mengurus beberapa wanita. Yang, Di kontrakmu tertulis dengan jelas. Kehidupan pribadi yang kacau. Jika tertangkap harus membayar 50 juta sebagai ganti rugi. Apa? Kamu tidak serius membaca kontrak. Yang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar terpaksa. Terpaksa? Siapa yang akan percaya? Ada video sebagai bukti. Kamu pikir netizen tidak akan percaya? Dongyi, kamu masuk sini buat apa? Apakah kamu punya hak untuk menyela saat aku berbicara dengan Yang? Nyonya, Aku rasa kamu juga tidak ingin videomu terungkap, kan? Apa yang terjadi di sini? Kamu bahkan belum tahu. Sekarang aku adalah pemilik Mecha Entertainment. Apa? Sekarang aku punya hak untuk berbicara. Hapus video yang merekamku. Bayar 50 juta sebagai denda pelanggaran kontrak. Jika tidak, semua orang tahu tentang urusan minummu. Gongyi, kamu bercanda denganku, ya? Mau dihapus atau tidak? Baiklah, aku hapus. Aku benar-benar akan menghapusnya. Sudah, serahkan sini. Hei, mulai hari ini kamu dipecat dari Mecha Entertainment. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, 50 juta tidak akan kurang 1 sen pun. Baik, aku pergi. Kalian berdua hebat, ya? Kau ini perempuan jalang. Tunggu saja. Kalian siapa? Mau apa? Jangan mengganggu orang yang tidak seharusnya. Jangan pukul dia, tolong. Bos Lee, orang itu sudah aku ajar. Dia pasti tidak akan muncul di depan nyonya lagi. Hei, halo. Maaf, di mana Direktur Bai yang sebelumnya? Direktur Bai sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri, tidak tahu apa yang terjadi. Sangat mendadak. Apakah Anda tahu dia pergi kemana? Tidak tahu, tidak bisa dihubungi. Direktur Bai masih banyak pekerjaan yang belum diserahkan. Di sini, dokumen yang hilang sebelumnya, aku harus mencarinya kemana. Dokumen yang hilang di sini tidak mungkin hilang. Dulu tidak ada yang di backup. Bai Jianye menghilang. Di mana kita bisa mencari arsipnya? Terima kasih ya. Bagaimana kabar film baru sutradara Su? Masih menunggu pemberitahuan. Dengar-dengar, sutradara Su punya standar tinggi untuk pemeran utama wanitanya. Gimana? Ada rasa percaya diri. Saya mencoba untuk peran jahat 2. Apa itu peran jahat 2? Tapi karakter itu sangat menonjol. Kamu suka? Sebenarnya saya sudah lama ingin berperan sebagai penjahat. Tapi belum ada kesempatan. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Waktu itu kita kan belum akrab. Sekarang kamu sudah akrab denganku.
Hei, Kak Yu. Serius. Bagus sekali. Hahaha. Saya berhasil audisi. Saya bisa berperan sebagai penjahat wanita. Hahaha. Kamu luar biasa. Hahaha. Ah, Saya mau mandi dulu. silakan kamu dulu. Apa saya mulai menyukainya? Hang. Apa yang mereka pelajari? Dong Yi. Mereka mengabaikan saya dan tidak belajar. Belajar tentang Dong Yi itu. Saya, seorang aktris utama yang terhormat, merendahkan diri untuk mencoba peran wanita kedua bagi mereka. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang figuran. Apakah mereka meremehkan keluarga Yuan atau meremehkan saya? Apa yang terjadi? Siapa yang membuat putri kesayangan saya marah? Ayah seharusnya tidak memberi jalan keluar untuk Dong Yi itu. Sekarang dia bahkan berani merebut peran saya. Selama bertahun-tahun, bukankah kita selalu menekan pikirannya? Orang kampung seperti itu pantas membuatmu marah. Ayah, tidak ada orang lain yang tahu tentang kejadian itu, kan? Tentu saja tidak. Semua arsip Bai Jianye sudah diberikan padaku. Kamu bisa tenang menjadi wanita berbakat di dunia hiburan. Saya harus berperan dalam film sutradara Su. Itu mudah saja. Kamu kan putri seorang tokoh terkenal, Aro. Oh iya, iya. Tuan Yuan, tenang saja. Saya pasti akan merebut peran ini untuk Meng Meng. Makanlah banyak, besok kamu sudah masuk grup. Setelah masuk grup, kamu tidak akan bisa makan masakan saya lagi. Pengurus Hao, selama beberapa hari ini dia sudah makan banyak. Dia segera masuk grup. Sutradara bahkan menganggap dia sudah gemuk. Oh, begitu ya. Kalau begitu, setelah makan ini, tidak usah makan lagi. Cepat makanlah. Hang. Mbak Yu, kenapa kamu datang? Istri Pak Li nomor 2 direbut orang. Apa yang terjadi? Tim produksi tiba-tiba menelepon saya dan bilang ada perubahan. Perubahan jadi siapa? Jadi pacar gosipmu, Yuan Meng. Nona dan Yuan Meng jelas bukan pacar. Mereka hanya pernah bertunangan kecil. Itu semua sudah terjadi di masa lalu. Tunangan kecil. Yi. Mbak Li, saya mau ganti baju. Tolong kamu minggir sebentar. Kamu adalah milikku. Kenapa saya harus minggir untuk ganti baju? Juga, saya ini siapa? Saya berjuang untuk peran yang modis. Pacarmu bilang rebut saja. Itu hanya gosip. Saya sama dia sama sekali tidak ada. Saya sudah bilang, saya tidak tertarik sama sekali dengan kehidupan pribadimu. Lagi pula kita hanya hubungan kontrak. Kamu bilang apa? Apakah saya salah? Baiklah. Karena kita hanya hubungan kontrak. Apa yang seharusnya kamu dapatkan tidak akan kurang. Kamu harus menjalankan tugasmu dengan baik. Sutradara Su, kali ini kamu kembali. Apakah film yang diproduksi negara ini untuk mengikuti penghargaan Golden Horse? Bolehkah saya bertanya, apakah grup Yuan berinvestasi dalam film kali ini? Film yang disutradarai oleh Su. Kami dari grup Yuan tentu sangat terhormat bisa terlibat. Jadi kali ini adalah kolaborasi yang kuat. Yuan Yehao, apakah kamu berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film ini? Oh, tentang mimpi yang terwujud. Dia adalah pemeran untuk peran kedua wanita kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada sutradara Su atas kesempatan ini. Karena telah memberikan saya peran ini. Bukankah dia sutradara yang baru terkenal belakangan ini? Saya tidak mendengar bahwa dia terlibat dalam penyutradaraan film ini. Kenapa dia datang? Jangan-jangan dia datang untuk merebut peran saya. Feng Jie,
Jangan bercanda. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Mari saya perkenalkan. Nona Dong Yi adalah pemeran utama wanita dalam drama ini. Apa? Saat audisi, saya merasa Yi sangat cocok untuk peran utama wanita. Jadi meskipun dia mencoba untuk peran kedua wanita, saya tetap berharap dia yang memerankan peran utama. Terima kasih atas perhatian sutradara Su. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Nona, tidak bisa begitu kepada saya. Kakak kelas Dong Yi, jangan terlalu bangga. Kakak kelas akan menghitung ini dengan baik padamu. Yuan Meng, jangan lupa siapa yang membantumu 5 tahun lalu. Gelar wanita berbakat itu berasal dari mana? Bukankah mereka berdua sudah diusir? Kenapa masih ada di sini? Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Mootku sudah jelek. Jangan kira keluarga Yuan bisa berbuat sesuka hati. Maaf, keluarga Yuan memang bisa berbuat sesuka hati. Mimpi indah, kau wanita brengsek. Kau menebang pohon setelah menyeberang sungai. Lepaskan aku, mimpi indah. HMPH. Mimpi indah adalah orang yang menggantikan posisiku 5 tahun yang lalu, kan? Kau dan ayahmu diusir dari kota A oleh mimpi indah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak perlu berpura-pura bodoh. Aku tahu segalanya. Lalu, apa artinya itu? Dia adalah putri keluarga Yuan, menggantikan gelar juara ujian seni yang kau miliki. Di sekolah, dia bisa berjalan mulus. Berapa banyak orang yang dia tekan? Lagi pula, keluarga Yuan dan sejarah pasti akan menikah. Apa kau pikir sejarah bisa melindungimu seumur hidup? Biarkan ayahmu bersaksi tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Apa yang kau inginkan, aku bisa membantumu. Baik. Aku ingin kembali ke dunia akting. Aku ingin berperan sebagai pemeran utama. Baik, aku setuju. Di mana ayahmu? Aduh, aku sangat lapar. Ayo, bawa aku makan dulu. Oke. Sekarang bisa bicara. Aku haus, kamu pergi beli aku segelas susu teh. Kamu. Tunggu. Aku percaya kamu, seorang yatim piatu, bisa membantuku, sungguh lucu. Bu pemilik toko, gadis yang baru duduk di sana, di mana? Sudah pergi. Bai Vivi, Maaf, aku tidak mengerti, tidak mengerti, Apakah kamu Dong Yi? Aku King Tian. Apakah kamu masih ingat aku, King Tian? Itu kamu. Hai, aku dulu lulus ujian seni di belakangmu. Tapi setelah itu, aku tidak melihatmu di sekolah. Aku pikir kamu sudah tidak bekerja di bidang ini lagi. Kamu adalah juara kedua ujian seni waktu itu. Ada apa denganmu? Di tahun kedua kuliah, ada pertunjukan drama di sekolah. Aku dan Yuan Meng mencalonkan diri sebagai pemeran utama wanita. Tiba-tiba aku sakit dan tidak bisa hadir. Lagi-lagi Yuan Meng. Keluarga Yuan menekan masalah ini. Suaraku tidak bisa sembuh, jadi aku keluar dari kuliah dan membuka toko ini. Mereka terlalu berlebihan, kan? Aku sudah menerima nasibku. Sebenarnya saya tidak bohong. Saya adalah yang pertama di ujian seni tahun itu. Yang pertama tahun itu adalah untuk mewujudkan mimpi. Dia sampai sekarang masih disebut oleh media sebagai bakat besar dari Akademi Drama. Surat pemberitahuan saya tahun itu diambil oleh Yuan Meng. Dia menggantikan nilai saya. Jadi saya tidak masuk universitas dan mulai bekerja. Selama bertahun-tahun saya terus mencari bukti. Yuan Shi yang tidak bisa dikalahkan itu sangat menakutkan. Tidak, kita pasti bisa menang. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Jika kamu perlu, saya bisa menjadi saksi. Baik,
kita pasti akan membuat Yuan membayar harganya. Sejarah. Maksudmu berjuang untuk membantu Dong Yi mendapatkan peran utama itu bodoh. Dia saja tidak layak mengganggu Li Zheng. Biarkan dia merasakan akibatnya. Saya tidak akan membiarkannya lolos. Keluar dari sini. HMPH, ini baru saja dimulai, peran Yuan Meng. Kamu pencuri oranye jelek. Saya akan mengembalikanmu kepada Yuan Meng. Yuan Meng adalah bintang utama. Pergi dari dunia hiburan. Mati pun harus kembali kepada Yuan Meng. Datang. Mo, kamu terlalu cantik. Mo, saya sangat menyukaimu. Mo. Aih, ini apa yang terjadi? Bak mimpi, kami baru saja membantu kamu menghukum orang brengsek ini. Semua tenang sebentar. Aku dan Yi adalah rekan kerja. Tolong jangan menyulitkan dia. Mimpi, kamu selalu begitu baik. Dia merebut peranmu. Inilah masalahnya. Aku percaya sutradara Su punya pertimbangannya sendiri. Benar-benar bisa berpura-pura. Mimpi, kamu terlalu besar hati. Iya, kamu terlalu besar hati. Hehe. Kenapa kamu tertawa? Siapa yang merebut peran? Pasti tahu kan? Siapa yang merebut peran? Pasti tahu kan? Terima kasih semua atas dukungan untuk Momo. Kami harus bekerja sekarang. Silakan kembali, semuanya. Terima kasih. Semangat ya. Dengan kamu, apa layak membicarakan soal peran? Pukulan. Bukan hanya soal peran. Apa kamu tidak ingat kejadian 5 tahun lalu? Apa kamu pikir aku takut? Kamu, seorang yatim piatu tanpa orang tua, tidak punya kekuasaan. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Apa kamu tidak berpikir aku tidak punya bukti? HMPH, bukti. Kamu tidak berpikir sekarang Li Zheng akan membantu kamu, kan? Dia benar-benar akan membantumu, bukan? Kamu juga seharusnya tahu hubungan antara keluarga Li dan keluarga Yuan. Kalian para wanita ini, dia hanya bermain-main. Pada akhirnya, dia tetap akan kembali padaku. Itu karena dia tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Begitu aku memberitahunya, semuanya akan berbeda. PS, aku benar-benar tidak tahu tentang masalahmu yang kedua direbut. Jangan salahkan aku. Kenapa kamu tiba-tiba berpura-pura? Zhu Yi sudah membuat matamu bengkak. Kamu masih mau apa? Kan? Li Zheng, kamu datang ke sini kenapa? Jangan salahkan Yi. Ini salahku. Membuatnya salah paham. Kamu percaya padanya. Li Zheng, aku tidak menyalahkannya. Apakah kamu datang untuk menemuiku hari ini? Ayahku belakangan ini sering menyebut namamu. Ayo makan malam bersama malam ini. Sepertinya kita memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Li Zheng, ayo pergi. Ayah, kapan aku bisa melaksanakan perjanjian menikah dengan kakak Li Zheng? Aku ingin tahu. Tenang saja, aku akan berkolaborasi dengan kelompok lain untuk memberi tekanan padanya. Sekecil apapun keuntungan yang dia dapat, dia tetap harus memberi sedikit penghormatan padaku. Selama kalian berdua bersama, kekuasaan akan semakin meningkat. Tenang saja, ayah. Selama kita bisa menyingkirkan si brengsek Dong Yi itu, kakak Li Zheng pasti akan jadi milikku. Nona Yuan, Bai Feifei datang. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Dia juga menyebut Dong Yi. Dia lagi. Biarkan dia masuk, bawa dia masuk. Dong Yi sudah tahu tentang kejadian 5 tahun lalu. Selama ayahku bersaksi untuknya, dia bisa memenuhi semua syarat. Jika kalian tidak ingin reputasi kalian hancur, tunjukkan padaku niat baik kalian. Ternyata kamu si brengsek ini. Tahu ya tahu. Dia seorang yatim piatu, bisa bikin apa? Kunci dia di dalam. Aku mau mencari bos. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu. Aku sudah bilang King Yuan itu milikku. Rumah ini juga milikku. Apa kamu tidak bisa mendengar dengan jelas? Jika ada kesempatan lagi, jangan salahkan aku. Sama-sama. Ayo, apakah kamu bisa berakting? Tangan itu tidak boleh diletakkan di sana. Yuan, ada apa denganmu? Kamu berperan sebagai penjahat, bukan sebagai orang yang malang. Ekspresimu sama sekali salah. Sutradara, sejak aku debut, aku belum pernah berperan sebagai pemeran pembantu. Apalagi sebagai penjahat. Bagaimana aku bisa berakting? Cukup dengan menjadi dirimu sendiri.
Kalau tidak bisa berakting, kenapa mengambil peran ini? Sudah lama aku mendengar bahwa ini adalah peran yang direbut. Iya, tidak menyangka penjahat yang begitu menarik harus aku yang mainkan. Aku ingat kamu sudah mencoba adegan ini. Coba tunjukkan kepada Yuan. Sutradara, ini tidak terlalu baik, kan? Apa yang tidak baik? Cepat. Baiklah, aku akan coba. Aku ingat aku pernah bilang, Qin Yuan adalah milikku. Rumah ini adalah milikku. Siapa yang kamu inginkan? Jika ada kesempatan lagi, nasibmu pasti lebih buruk dari ini. Bagus sekali. Sayangnya, tidak bisa memainkan dua peran. Kalau tidak, pasti aku minta kamu juga main sebagai pemeran wanita kedua. Terima kasih, sutradara, sudah memberi kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Ayo, belajar dengan baik dari Ii. Ayo, makeup artist, perbaiki riasan mereka. Riasan segera dimulai. Aku sudah bilang, Qin Yuan adalah milikku. Rumah ini juga milikku. Apa kamu tidak bisa mendengar dengan jelas? Jika ada kesempatan lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tegak, kakak. Astaga, itu si Liz Heng. Bukankah dia pacar rumor Yuan Meng? Kenapa dia menggendong Dong Yi? Iya, benar. Apa yang terjadi? Di mana properti-propertinya? Hei, sutradara, bukankah itu botol kaca palsu? Itu palsu, kan? Kenapa bisa jadi yang asli? Apa yang terjadi? Ini adalah... Apa yang terjadi? Untunglah lukanya tidak dalam. Istirahat beberapa hari saja sudah sembuh. Terima kasih, dokter. Kamu datang kenapa? Aku datang untuk menjenguk. Oh, Lagi-lagi datang untuk menjenguk pacar. Sini, kamu baik-baik saja kan? Kak Sin Cheng, aku benar-benar tidak tahu kenapa botol kaca itu bisa jadi nyata. Kamu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Itu semua karena kamu. Kali ini kamu benar-benar salah paham. Kak Yi Chen, kamu akan percaya padaku, kan? itu pasti kecelakaan. Kamu istirahat yang baik dulu. Jangan pikirkan hal-hal itu. Pak Li ada rapat darurat yang perlu kamu hadiri. Jadi, kamu istirahat yang baik. Lihat kan, Kak Li Zheng hanya percaya padaku. Kamu tidak akan berpikir bahwa mengenalnya bisa membuatmu dekat dengannya. Mimpi? Aku tidak berpikir untuk mendekatinya. Kamu cukup sadar diri juga. Aku dan Li Zheng itu sepadan. Dan kita akan segera bertunangan. Apakah kalian bertunangan atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Bai Fei Fei menghilang. Apakah itu kamu? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi saya sarankan kamu jangan hanya berdiam diri. Tenang saja, saya akan menyelidiki masalah properti itu. Jaga kesehatanmu baik-baik, ya. Saya bilang ini semua karena mimpi. Percaya atau tidak? Yei. Li Zheng. Kebetulan sekali. Kamu juga di sini, ya, Pak? Saya dengar dari Meng Meng bahwa ada yang terluka di tim. Dia sangat merasa bersalah. Saya dan dia datang untuk menjenguk. Ini pasti Nona yang dimaksud, kan? Saya tidak butuh kepedulian kalian yang dibuat-buat. Kenapa bisa bilang begitu? Saya tulus, kok, membawa Meng Meng untuk minta maaf padamu. Meskipun dia tidak sengaja, tapi tetap saja menyebabkan kerugian, kan? Berapa yang kamu mau? Saya akan ganti rugi. Sepertinya kalian selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gadis kecil, marah itu wajar. Masih bisa dimengerti. Li Sheng. Hari ini kebetulan sekali kita bertemu. Li Sheng. Hari ini kebetulan kita bertemu. Saya tanya kamu, pertunanganmu dengan Meng Meng, apakah sudah saatnya dibahas? Paman. Itu hanya lelucon dari orang tua di rumah. Jangan bicara seperti itu. Banyak paman dan om kamu juga menantikan pernikahan ini. Jika hanya itu yang dilakukan, kami masih punya banyak bisnis. Jika kalian ingin berbincang, silakan keluar. Saya tidak enak badan. Saya ingin istirahat. Pak Li sudah menemukan orang yang mengganti properti. Pak Li sudah menemukan orang yang mengganti properti. Siapa? Itu adalah makeup artist di grup.
Dia mengganti properti sebelum syuting karena cemburu pada Nona Yi. Tidak mungkin. Uang di kartu ini semuanya milikmu. Jika ada yang menyelidiki, kamu harus mengaku itu kamu yang mengganti. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang salah. Tenang saja, Nona Yan dan Pak Yan. Kalian keluar dulu ya. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan Yi, kakak Li Jeng. Saya tahu kamu pasti akan percaya padaku, kan, Li Jeng? Ada banyak hal yang harus diurus. Kamu harus berpikir dengan jelas. Kamu harus pikirkan baik-baik. Itu adalah kambing hitam yang dicari Yuan Meng. Aku tumbuh bersama Yuan Meng. Dia bukan orang seperti itu. Dia memang tidak percaya padaku. Ternyata dia masih berpihak pada orang kaya. Jangan selalu merasa seluruh dunia melawanmu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Nyonya, apakah Anda benar-benar bisa keluar dari rumah sakit secepat ini? Kalau begitu, kita sebaiknya beritahu Pak Li terlebih dahulu. Tidak perlu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Dan ada juga yang lebih tua. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Bai Jianye. Orang sepertimu memang hanya pantas mengumpulkan sampah. Apakah kamu masih ingat siapa aku? Sepertinya kamu sudah melupakan kejadian 5 tahun yang lalu. Kamu adalah anak yatim piatu 5 tahun yang lalu. Kenapa tidak mendapatkan keuntungan dari Yuan Meng? Direktur Bai juga datang untuk mengumpulkan sampah. Kamu sudah tahu semuanya. Apakah kamu ingin tahu di mana Bai Fei Fei? Di mana Fei Fei? Dia di mana? Ikuti aku. Fei Fei. Di mana putriku? Bai Fei Fei ditahan. Apa? Kamu tidak ingin dikurung, jadi tetaplah di sini dengan baik. Kenapa harus mengurung Fei Fei? Karena kalian telah berbuat dosa 5 tahun yang lalu. Yuan Meng takut semuanya terbongkar. Dia hanya bisa mengurung kalian. Apakah kamu ingin menyelamatkan putrimu? Berikan aku bukti bahwa Yuan Meng menggantikan posisiku 5 tahun yang lalu. Di mana ada bukti? Bukti itu sudah diambil oleh Yuan Shixian. Maksudmu bukti itu ada di Yuan Shixian? Iya? Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tetaplah di sini dan jangan pergi kemana-mana. Kamu? Hei. Pak Li, baru-baru ini grup Yuan bekerja sama dengan grup lain untuk menekan kami. Tidak masalah. Aku justru ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Pak Li, itu bukan Mister Yi, kan? Tunggu aku di bawah. Ternyata orang terkaya juga bisa dikhianati. Li Cheng, kamu ngapain? Aku ingin tahu siapa yang kamu temui diam-diam. Tunggu, tidak. Ah, Dong Sixi, kamu tidak peduli padaku. Keluar dari rumah sakit diam-diam hanya untuk pria tua ini. Apa yang dia berikan padamu? Kamu ngomong apa sih? apakah aku salah bicara? Apakah aku salah bicara? Kamu akhir-akhir ini bersikap dingin padaku. Setiap hari diam-diam datang ke hotel bukan hanya untuk dia. Ya, terus kenapa? Kamu hampir bertunangan. Kenapa kamu bisa mengatur aku? Kenapa? Karena kamu adalah wanitaku. Baiklah, kalau begitu kita putus kontrak. Setelah putus kontrak, aku bukan milikmu lagi. Kontrak. Di hatimu, kamu dan aku hanya memiliki hubungan kontrak, kan? Aku sangat peduli padamu. Aku sering datang ke lokasi syuting untuk menemuimu. Aku bahkan diam-diam datang ke hotel. Apa aku yang bodoh? Tegak? Kamu masih memanggilku dengan nama lengkap. Tegak? Kamu adalah pelindung kota kita. Niezong, ini aku. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Dong Yi? Dia adalah ayah Bai Fei Fei. Dia itu apa? Aku tanya kamu, jika aku dan Yuan Meng tidak bisa berdamai, kamu pilih siapa? Tegak, kakak, hari ini kamu bisa mengajakku keluar. Untuk makan, aku benar-benar senang.
Ini hadiah untukmu. Terima kasih, kakak tegak. Pakailah. Cendezu, ayo berkendara. Li Jiang kakak, kenapa kamu bawa orang ke tempat makan seperti ini? Rasanya di sini enak. Saya sangat suka. Silakan. Ayo pergi. Ibu pemilik. Ibu pemilik pernah mengalami kecelakaan, jadi tidak bisa bicara. Kemampuannya sangat baik. Tunggu sebentar, coba rasakan dengan baik. Oh iya, Li Jiang kakak, tiba-tiba saya ingat, saya harus pergi ke Starry Night Gala malam ini. Saya tidak bisa menemanimu makan. Saya harus pulang untuk bersiap-siap. Sampai jumpa malam ini. Makan dulu baru pergi. Kucing, 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 kucing. Ayah, hari ini saya melihat cuaca cerah. Kamu harus membantuku menyingkirkan dia. Siapa cuaca cerah itu? Dia yang dulu saya racuni hingga bisu. Dia muncul di depan Li Jiang kakak. Haha, kamu maksud yang bisu itu. Dia bahkan tidak bisa bicara lagi. Kenapa kamu takut padanya? Jangan selalu terkejut. Kamu adalah putri saya, Yuan Shixian, yang penting. Baru-baru ini, Li Sheng merasa waspada terhadap saya. Jika kamu berusaha sedikit lebih keras, kamu bisa menikah dengan keluarga Li. Benar-benar pasangan yang serasi. Sangat membuat orang iri. Seandainya Pak Li bisa ikut saya ke acara besar itu. Mimpi saja kamu. Kamu berani dibandingkan dengan Nona Yuan yang berbakat. Dia dulu lulus ujian seni dengan peringkat pertama. Baru debut sudah meraih penghargaan aktris terbaik. Dengar-dengar, hari ini grup Yuan akan mengumumkan berita besar. Tidak tahu apakah ada hubungannya dengan mereka berdua. Nona Yi, jangan sedih. Pak Li baru-baru ini sedang membicarakan kerjasama dengan grup Yuan. Jadi dia memang lebih dekat dengan Yuan Meng. Kamu tidak perlu menghiburku, Yi Jia. Ah, Bukankah itu Dong Yi? Dia bahkan menabrak menara sampahnya. Sangat memalukan. Meskipun dia menjatuhkan aktris utama, apa artinya? Masih saja tidak ada yang bisa dibanggakan. Yi, kamu tidak apa-apakan. Hus. Aku sudah bilang kamu tidak akan menang. Gelar pendidikanku juga milikku. Disiplin juga milikku. Hehe. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang. Hari ini telah datang untuk menghadiri acara bintang yang diselenggarakan oleh grup Yuan. Selanjutnya, saya akan mengumumkan berita yang lebih besar. Mulai hari ini, grup Li akan resmi bekerja sama dengan grup Yuan. Kerja sama grup. Jadi pernikahan Yuan Meng dan Pak Li bukan tinggal menunggu waktu saja. Kamu tidak bisa meninggalkan aku. Kita sudah sepakat 1 tahun. 1 tahun itu belum tiba. Jangan bilang pergi lalu pergi. Jangan tinggalkan aku. Tolong, Lisa. Dong Yi, bukankah kamu hanya untuk uang? Baiklah. Uangnya semua untukmu. Kamu menganggap aku ini siapa? Aku tidak butuh uang. Yang aku mau hanya dirimu. Lepaskan aku. Jangan usir aku. Lepaskan aku. Jangan Dong Yi. Jangan Dong Yi. Aku sudah cukup denganmu. Bangkitlah. Dong Yi, tunggu saja kamu akan hancur reputasinya. Tegak, kakak. Ternyata kamu di ruang istirahat ya. Orang sudah mencarimu cukup lama. 1 malam, kamu ini ngapain? Tegak, aku tanya sekali lagi. Apa kamu benar-benar mau meninggalkanku demi wanita ini?
HMPH, Dong Yi. Jangan terus mengganggu kakak Li Zheng. Kita semua sudah dewasa. Ambil uang ini. Hehehe, dapat uang. Aduh 102.000. Bagaimana dengan wawancara burung kenari kamu baru-baru ini? Kamu kan belum pernah berperan sebagai penjahat. Apakah kamu percaya diri? Tenang saja, Nona. Untuk burung kenari yang ditanggung oleh orang kaya seperti ini, saya sudah banyak belajar. Apalagi belakangan ini ada yang menemani saya berlatih akting. Kali ini pasti tidak ada masalah. Harus dapat peran penjahat. Siapa yang menemani kamu berlatih akting? Ya pokoknya ada orang itulah. Berita ini ngomong apa sih? Berita apa? Bilang kamu tidak tahu malu. Menggoda Pak Li seolah-olah kamu adalah selingkuhannya Yuan Meng. Komentar-komentar itu semua menghina kamu. Aduh, berita seperti ini siapa yang percaya? Siapa yang bodoh? Iya juga. Jelas-jelas yang lebih dulu bersama Pak Li. Nona Yu, saya ada urusan. Saya pergi dulu ya. Saya antar kamu. Tidak usah, tidak usah. Saya pulang sendiri. Tidak tahu malu. Berani-beraninya ingin jadi selingkuhan. Dengan kamu, tidak layak untuk bersama Meng Meng dan Xiao Li. Dong Yi, kamu sangat mengecewakan saya. Sungguh, aku sebelumnya sangat menyukaimu. Bolehkah saya bertanya tentang video yang beredar di internet yang menunjukkan kamu mengganggu Tuan Li? Apakah itu benar? Bolehkah saya tahu apa tujuanmu? Apakah kamu ingin merusak hubungan antara Tuan Li dan Yuan Meng? Katanya kamu sebelumnya pernah berhubungan dengan Tuan Li. Jawab pertanyaan kami. Nona Dong Yi. Dong Yi, jangan pergi. Jawab pertanyaan kami, Dong Yi. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Cepat berkendara. Ayo pergi. Bukankah lebih baik langsung mengakui sisi keluarga Yuan? Kenapa harus repot-repot begini? Jika begitu, mereka mengakui kesalahan hanya karena terpaksa. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bisa menjatuhkan mereka dengan bukti. Peristiwa yang terjadi pada Tuan Li dulu memang seperti itu. Dulu dia yang membantu Yuan Meng merebut tempat ujian seni milikmu. Bukan Tuan Li yang bersalah. Semua itu dipaksa oleh keluarga Yuan. Aku tidak bersalah. Apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari semua ini. Kalian semua tidak hanya menyalahkanku. Keluarga Yuan telah menganiaya banyak orang. Dulu, King Tian yang mendapat peringkat kedua di ujian seni mereka bisu karena diracuni. Saya bisa bersaksi tentang itu. Mereka berusaha agar Nona Dong tidak terkenal. Bahkan diam-diam menekan Nona Dong. Yi, kamu tenang saja. Saya pasti akan membantumu. Di sini ada perangkat pengawas, Tuan Li. Iya. Sayang, kamu sedang melakukan apa? Cepat bangkit, lantainya dingin. Kamu sedang berakting bersamaku. Ya, fokus. Ini adalah adegan penting untuk pengujian. Kamu harus menunjukkan kebencian sang pemodal terhadap burung kenari. Lebih serius. Baiklah, saya mengerti. Baik. Dengan tulus, nanti kita akan memperlihatkan ini kepada orang lain. Tuan Li, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kita sudah sepakat untuk bersama 1 tahun lagi. 1 tahun itu belum berakhir. Tolong, saya mohon, jangan tinggalkan saya. Terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku. Melihat kamu begitu keras berusaha, saya merasa sangat sakit hati. Saya baik-baik saja. Bersamamu saya sangat bahagia. Jadi, kamu tidak punya tanda penghargaan. Di siang bolong begini. Tidak terlalu baik, kan? Ya kan? Di rumah sendiri. Kenapa tidak ada yang buruk? Hong.
Xiaoli, mau datang ke rumah untuk berkunjung. Mama pasti sangat senang. Om, kita sudah cukup akrab. Jangan bilang begitu. Betul, betul, betul. Oh iya, Mama, akhir-akhir ini syuting lancar tidak? Lancar. Terima kasih, Li Jeng, sudah peduli. Lagi pula, kamu kan juara 1 saat ujian seni waktu itu. Tidak ada yang bisa sulit bagimu. Ngomong-ngomong, dulu kalian ujian pertunjukan apa ya? Sudah 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya, Mama lupa. Tapi surat penerimaan tahun itu masih ada. Benarkah? Saya cukup tertarik dengan surat penerimaan dari Akademi Drama Huaguo. Saya dengar semuanya ditulis langsung oleh para master kaligrafi. Bolehkah saya melihatnya? Tidak boleh, ya? Maaf ya. Saya pikir kita sudah seperti keluarga. Haha, tentu saja bisa. Ini dia surat penerimaan yang diam-diam. Ini dia surat penerimaan yang diam-diam. Tuan, ada orang mencarimu di luar. Xiaoli silakan lihat dengan perlahan. Aku akan keluar sebentar. Baiklah, terima kasih, Pak. Tak disangka setelah 5 tahun, aku masih bisa melihat surat penerimaanku. Jangan sedih. Mari kita laporkan ini ke polisi. Dengan foto dan rekaman ini sebagai bukti, ditambah dengan kesaksian King Tian dan Bai Jinye, kita pasti bisa mengungkap wajah asli keluarga Yuan Meng. Tidak baik, Nyonya Li. Sekarang ada orang yang membocorkan informasi di internet. Katanya kamu ingin menjadi selingkuhan tapi gagal. Iri dengan pendidikan Yuan Meng. Bersiap untuk menjatuhkan nama baik Yuan Meng. Katanya kamu adalah wanita berbakat dari Akademi Drama. Sekarang orang-orang di internet semua mencemarkan namamu. Mereka ini seperti maling yang berteriak maling. Betapa kebetulan. Baru saja mendapatkan bukti, mereka sudah mengeluarkan berita seperti ini. Jika kita mengungkap Yuan Meng sekarang, orang-orang hanya akan berpikir bahwa dia adalah korban. Ada pengkhianat di dalam. Untung ada kamu. Sudah memberitahu aku lebih awal. Sekarang, Dong Yi jangan berharap untuk mengungkap kebenaran. Sekarang, Dong Yi jangan berharap untuk mengungkap kebenaran. Tidak ada yang akan percaya. Semua orang akan mengira dia cemburu dan menjebak saya. Siapa kamu? Ada janji temu. Tidak, saya datang untuk menemui Pak Li. Tutupnya rapat sekali, licik sekali. Dong Yi, kamu yang hanya seorang selingkuhan benar-benar menganggap dirimu istri Pak Li. Mencuri peran dari juara asli saja belum cukup. Masih ingin merebut pacarnya. Tidak bisa merebut pacar. Masih ingin merebut gelar pendidikan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bukankah Satpam sudah menyeretnya keluar? Saya sudah melihat videonya. Pak Li tidak mau kamu lagi. Masih berani datang dan mengganggu. Pak Li, saya tahu dia yang mengganggu kamu. Chen, silakan atur sendiri. Kamu dipecat. Kenapa? Itu istri Pak Li. Bukankah dia yang mengganggu Pak Li? Semua orang bilang begitu di internet. Saya juga bilang di internet saya mirip Wu Yanzu. Lihat, apakah saya mirip? Dan kamu juga. Sudah saya bilang terakhir kali, tidak ingat. Kami benar-benar salah. Benar-benar tidak ada kesempatan kedua lagi. Tenang saja, saya akan menghentikan kontrak dengan keluarga Yuan. Mereka tidak akan bertahan lama. Apakah kamu berani menghentikan kerjasama dengan keluarga Yuan? Saya akan memutuskan hubungan denganmu.
Wanita ini tidak layak bersamamu. Kamu meninggalkan gadis sebaik Meng Meng ini. Harus bersama dia. Ayah, kamu sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Yuan. Itu Yuan Meng yang mencuri gelar Yi. Kamu percaya ini? Semua orang di internet sudah membicarakannya. Itu adalah kebohongan yang dibuat Dong Yi untuk merebutmu. Untuk menjatuhkan nama baik Meng Meng. Kamu telah ditipu olehnya. Tante, tutup mulutmu. Saya tidak ingin mendengar ucapanmu. Segera putuskan hubungan dengan wanita seperti itu. Jangan lupa, Meng Meng dan kamu masih memiliki ikatan masa kecil. Bu, saya tidak mungkin putus dengan Yi. Mengenai ikatan masa kecil itu, saya sudah bilang. Saya tidak setuju denganmu. Kamu ini anak yang tidak berbakti. Makanlah lebih banyak. Nona, makanlah lebih banyak. Kamu belakangan ini terlihat kurus. Memang saya sudah kurus. Nona, kenapa kamu datang? Ini rumah anak saya. Apakah saya tidak boleh datang? Lily, kakak Zhen, kenapa kamu membatalkan kerjasama dengan keluarga Yuan? Apa kamu percaya rumor? Aku tidak percaya rumor. Aku tahu kebenarannya. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada Meng Meng? Tidak apa-apa, Bibi. Aku tidak menyalahkan kakak Li Zheng. Dia pasti salah paham karena mendengar omongan orang lain. Kamu juga berhak duduk di sini untuk makan. Ini rumahku. Siapa yang bisa duduk di sini? Makan adalah hakku untuk memutuskan. Jika kalian tidak ada urusan lain, lebih baik pergi, kami masih mau makan. Berdiri tegak. Makan lebih banyak teratai, orang jelek. Hei. Master Huang, apa yang harus aku lakukan agar bisa terus bekerja sama dengan sejarah? Apa saja boleh. Master Huang, kamu harus membantuku. Nona, kamu sudah kembali. Pergi. Meng Meng, ada apa? Ayah, kamu harus membela aku. Beri pelajaran kepada Dong Yi yang brengsek itu. Sebenarnya ada cara. Tergantung apakah kamu mau atau tidak. Master Wang, apa pendapatmu? Hahaha. Master Huang, kamu bilang, kakak Li Zheng, besok benar-benar akan berbaikan denganku. Jangan terburu-buru, kamu baru pertama kali melakukan ritual hari ini. Efeknya tidak secepat itu. Aku akan memberimu ini terlebih dahulu. Ini apa? Bisa membuat orang yang kamu benci sial. Hahaha. Paketmu sudah datang. Terima kasih, Kak. Dong Yi sudah benar-benar ketakutan. Belakangan ini dia tidak berani keluar rumah. Sepertinya ritual dan foto benar-benar berguna. Hahaha. Master Huang memang tidak bohong. Selama kita berusaha agar Meng Meng kembali ke pelukan kita, kerjasama antara kedua keluarga itu hanya masalah waktu. Ini masukkan ke dalam kosmetik Dong Yi. Aku ingin membuatnya cacat. Jika dia kehilangan wajah ini, aku ingin lihat Li Zhen masih mau padanya. Baiklah, Ayo. Dong Yi, mengenai tuduhan terhadapmu di internet, tolong berikan tanggapanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menjebak Yuan Meng? Kenapa? Meskipun tahu Yuan Meng bersama dengan CEO Li, masih mau jadi selingkuhan. Jaga jarak, ya. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa ini karena cacat wajah? Dibuang oleh Pak Li di depan umum karena cacat wajah. Apa kamu ditinggalkan oleh Pak Li? Nona Dong Yi, silakan beri tanggapan. Semua mundur. Sebelumnya saya tidak memberi tanggapan, karena saya merasa itu urusan pribadi. Tidak perlu dibicarakan dengan orang lain. Sekarang, karena kalian salah paham, saya rasa perlu menjelaskan sedikit. Saya dan Yuan Meng tidak pernah memiliki hubungan apapun. Saya sudah bersama Yi sejak lama. Mengenai masalah uang, itu karena saya menemani Yi berlatih akting. Tidak ada orang ketiga di antara kami. Terima kasih. Silakan beri jalan, semuanya. Ternyata kita hanya bagian dari permainan penguasa, ya. Saya terjatuh, tapi tidak ada penjelasan.
Tentang Nona Dong Yi yang merebut gelar Yuan Meng. Wanita seperti itu apa yang bisa disukai? Mereka terlalu berlebihan. Mengetahui kamu cacat wajah, membatalkan semua kerjasama yang sebelumnya dibicarakan. Sangat wajar. Lagi pula, siapa yang mau bekerja sama dengan orang jelek? Segera putus dengan wanita jelek dan jahat itu. Yi itu baik sekali. Tidak seburuk yang kamu katakan, aku tidak akan putus dengannya. Kamu ingin membuatku marah? Ya, tunggu saja. Aku pasti akan menunjukkan wajah aslinya padamu. Nyonya, Anda tidak bisa masuk. Bukankah ini perusahaan yang dibeli anakku dengan uangnya? Kenapa aku tidak bisa masuk? Ah, biarkan dia masuk saja. Wanita seperti kalian, aku tahu apa yang kalian inginkan. Bukankah itu hanya uang? Perusahaan ini bisa aku berikan padamu. Selain itu, ini 5 juta. Ambil uangnya dan cepat pergi dari anakku. Baiklah, aku setuju. HMPH. Uangnya sudah aku terima. HMPH. Kamu sudah pergi ke perusahaan lagi. Seharusnya kamu lebih sedikit keluar rumah akhir-akhir ini. Istirahatlah di rumah dengan baik. Tuan Li. Dalam keadaan seperti ini, aku sama sekali tidak layak untukmu. Kita batalkan kontrak ini. Apa yang kamu katakan? Aku bilang batalkan kontrak. Aku tidak setuju. Apa ibuku lagi-lagi bilang sesuatu padamu? Jangan dengarkan omongannya. Ya. Ibuku memang menghubungiku. Apa yang dia katakan juga membuatku mempertimbangkan kembali hubungan kita. Tong Siksi tidak peduli apa kata orang lain. Aku tetap mencintaimu. Jangan hidup di bawah pandangan orang lain. Bukankah lebih baik kita menjalani hidup kita sendiri? Aku tahu. Jadi aku lebih ingin membatalkan kontrak. Hehe. Mari kita ubah hubungan kontrak menjadi hubungan cinta. Apa? Kamu bilang apa? Justru karena kata-kata yang ibumu katakan padaku, membuatku berpikir dengan jelas. Hubungan kita memang dimulai dari kontrak. Di mata orang lain, kita memang tidak setara. Jadi kita batalkan kontrak. Dan mengenal kembali satu sama lain dalam hubungan cinta. Tuan Li. Baiklah. Ada Nona Jinyi. Jadi hari ini kamu adalah pacar resmi satu-satunya. Uang putus yang ibumu berikan padaku 5 juta. Sebagai pemeran wanita jahat, tentu saja aku harus menerimanya. Namun sekarang sebagai hadiah atas cinta tulusmu padaku, aku berikan padamu. Dan jadi, kalian. Kakak, bagaimana kamu bisa di sini? Hahaha, tidak menyangkakan. Orang di sampingmu sudah aku beli. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau tidak, kamu kira, bagaimana kami tahu bahwa kamu akan mengungkap berita tentang Suli? Kamu kira kamu bagaimana bisa merusak wajahmu? Hahaha, mewujudkan impian. Kamu tidak akan bisa bangga terlalu lama. Bai Jianye dan King Tian akan bersaksi untukku. Kamu akan dicemooh oleh banyak orang. Bermimpi, kamu sudah merusak wajahmu. Kamu kira Li Zheng masih bisa melindungimu berapa lama lagi? Hahaha. Bahkan tanpa Li Zheng, aku masih punya bukti lain tentang kejahatan kalian. Bukti tidak akan berbicara di depan orang yang sudah mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Membuatmu diam. Ayah, biarkan aku yang melakukannya. Aku ingin melakukannya sendiri agar lebih memuaskan. Bukankah aku merebut posisi pertama ujian seni darimu dulu?
Apakah itu layak untuk kamu terus-menerus mengikutiku seperti pengobatan yang lengket? Posisi pertama ujian seni bagimu hanyalah salah satu dari banyak hal yang kamu ambil. Tapi bagiku, itu adalah impian. Itu adil. Hahaha. Impian itu adil. Hahaha. Itu semua adalah hal yang paling konyol di dunia. Hahaha. Ha. Li Zeng, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak, Kak Li Zeng bukan seperti ini. Hanya saja keberanianmu terlalu besar, kan? Aku sudah tahu semua kebenarannya. Li Zeng. Karena kamu sudah tahu segalanya. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ayo, tangkap Li Zeng dan Dong Yi dan habisi mereka. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Apa gunanya mempertahankannya? Tanpa Yi, keluarga Yuan akan menjadi yang pertama. Hahaha. Kak Li Zeng, jika kamu bersikeras untuk melindungi wanita kecil ini, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kalian siapa? Ada apa ini? Kalian siapa? Musik. HMPH, tidak menyangka, kan? Kamu pikir si wanita berkuasa itu adalah informanmu. Sebenarnya dia adalah milikku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Maaf mengecewakan kalian. Segala sesuatu yang terjadi barusan, aku sudah siarkan secara langsung. Yanyan, kamu wanita jahat. Selamat ya, kamu jadi terkenal. Hahaha. Lalu, apa artinya itu? Kamu sudah hancur wajahnya. Hahaha. Kamu tidak akan bisa berakting seumur hidupmu. Kamu sudah hancur. Hidupmu sudah hancur. Hahaha, baiklah. Kamu bohong. Itu hanya pura-pura hancur. Kakak angkuh itu adalah milikku. Bagaimana mungkin aku benar-benar hancur? Perempuan brengsek ini. Berani-beraninya dia mempermainkan Master Huang. Master Huang adalah penipu. Dia juga menipuku. Kalian juga menipuku. Kalian semua menipuku. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku lupa memberitahumu. Alasan aku terjebak dalam rencanamu adalah karena aku segera akan terlibat dalam film sutradara terkenal internasional. Peter. Dia mengundangku untuk berperan sebagai penjahat. Mengenai wajah yang hancur. Itu hanya salah satu karakter. Sekadar beradaptasi sebelumnya. Tidak mungkin. Sutradara Peter, bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan anak yatim piatu sepertimu? Aku tidak percaya. Ini semua penipuan. Kalian semua menipu. Baiklah, bawa orang itu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sangat bagus. Wanita pemimpi dan wanita Bai Feifei sudah dijatuhi hukuman. Benar-benar, ya. Orang jahat akhirnya mendapatkan hukuman. Apakah King Tian tahu tentang ini? Tahu. Terima kasih. Dia menjadi saksi. Dokter terkenal yang dicari oleh Direktur Li memeriksakan tenggorokannya. Dia sangat senang sampai hampir berteriak. Itu bagus. Sejak kasus pemimpi terungkap, semua orang merasa kasihan padamu. Banyak orang juga mendukungmu dan Direktur Li. Baru-baru ini, bintang wanita paling terkenal di Huakuo adalah kamu. Hahaha. Terkenal itu apa artinya? Meskipun sebelumnya dia digantikan oleh pemimpi. Tapi dia sudah menerima uangku. Jadi dia tidak akan meninggalkanmu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang tidak bisa dipercaya. Bu. Yi, dia sudah memberiku 5 juta. Dia yang mengambil uangmu, Lalu, apa artinya itu? Aku tidak akan membiarkan wanita seperti itu masuk ke rumah keluarga Li kami, Ya ampun. Bibi, ajari aku. Benci, benci, benci. Benci, kamu bagaimana? Anakku, kamu sudah pulang. Aku sedang ngobrol dengan Yi. Kamu sibuk saja. Teruskan. Jadi, teh hijau memiliki banyak kelebihan yang patut dipelajari. Asal digunakan dengan benar, bisa menarik hati pria. Tuan dan Nyonya memang cerdas. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana bisa menaklukkan pria sebaik aku?
Bukankah ini permen yang paling aku suka sebelumnya? Kamu. Aku melihatnya. Oh, kenapa kamu menyimpan permen ini di laci? Apakah ini sangat berharga? Permen ini bukan terbuat dari emas, kan? Ini adalah hadiah darimu untukku. Apa kamu lupa? Ah, apakah kamu baik-baik saja? Aku bantu kamu. Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Terima kasih telah membantu panti asuhan kami. Kamu, haha, sejak pertama kali kamu melihatku di panti asuhan, kamu langsung suka padaku ya. Ahahaha. Tidak menyangka ya, ternyata kamu cukup polos ya. Hanking. Nah, kamu harus lihat ini. Selamat kepada Yi yang berhasil meraih penghargaan aktris terbaik berkat perannya sebagai penjahat di film ini. Silakan sampaikan sedikit perasaanmu. Terima kasih kepada semua penonton dan dukungan dari rekan kerja. Tentu saja, yang paling saya syukuri adalah pasangan saya, Tuan Li Zheng. Dia selalu percaya dan mendukung saya tanpa syarat. Kedepannya, saya akan terus berusaha keras dalam karir seni saya. Terima kasih semuanya. Tuan Li, bolehkah saya bertanya? Kapan Anda akan menikahi Nona Yi? Selama Yi mau. Saya bisa kapan saja. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Oh, Kak, kita begini berdua. Apakah pacarmu tidak cemburu? pacar saya tidak akan keberatan. Sangat iri pada kakak yang punya pacar seperti kamu. Tapi dia sama sekali tidak menghargai. Saya juga ingin mencari pacar seperti kakak. Tapi orang-orang tidak mau bergaul dengan laki-laki. Kalau begitu kamu juga bisa jadi pacar saya. Enggak, kakak nanti cemburu. Saya tidak mau kalian bertengkar karena saya. Saya akan merasa sakit hati untuk kakak. Kamu lebih cantik daripada dia. Mana ada. Saya iri kakak bisa dandan. Tidak seperti saya yang bahkan tidak bisa pakai foundation. Saya tidak keberatan. Mertua. Mertua. Anak muda memang jago bermain. Kalian ini sedang apa? MA, kenapa kamu datang? Tante. Kalian sedang apa sih? MA, baru-baru ini saya dapat peran cewek yang manis. Benar-benar tidak serius. Nyonya, saya bisa bersaksi. Tuan muda dan nyonya muda benar-benar sedang berlatih akting. Apa? Nyonya muda. Saya setuju. Panggil nyonya muda. MA, Apa orang tuamu tidak akur? kamu tahu itu. Serahkan pada saya punya cara.